Salam jumpa. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Barangkali ungkapan ini masih akan tetap relevan sepanjang masa. Sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Bung Karno pada saat perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, dan disebut-sebut itu merupakan pidato yang terakhir beliau sebelum beliau akhirnya menjadi tahanan di zaman Presiden Soeharto. Ungkapan ini kembali kami sampaikan dalam video kali ini sekedar mengingatkan kepada seluruh anak bangsa bahwa pada tanggal 9 Juli tahun 1909 di sebuah kampung bernama Bonaneonan lahir seorang maestro. Kali ini saya beri judul Maestro dari Janjiakola, Luat Pahai. Kenapa saya sebut dia sebagai maestro? Dari sebuah dusun terpencil dari keluarga miskin, dia berhasil menduduki posisi menteri Departemen Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, dan Perhubungan. Berikut profil singkat beliau. Insinyur Mananti Sitompul lahir tanggal 9 Juli tahun 1909 di Bonaneonan, Janjiakola, anak dari ayah dan ibu petani miskin, dan di usia 5 tahun beliau harus kehilangan sang ayah. Kemudian sang ibu berjuang menyekolahkan beliau hingga lulus HIS pada tahun 1925. Setelah lulus dari HIS, Hollands Inlandse School, Tapanuli, kemudian beliau melanjutkan pendidikan ke Meerwijngebreed Lager Onderwijs, Mulo di Padang. Di Mulo Padang, dikabarkan bahwa sang ibu tak mampu lagi menyekolahkan Mananti. Kemudian pihak keluarga mengajukan beasiswa dan diterima sampai dia akhirnya lulus tahun 1929. Beasiswa atau burs yang dia terima lanjut sampai beliau bersekolah di Algemene Middelbare School di Yogyakarta pada tahun 1935. Setelah lulus dari AMS di Yogyakarta tahun 1935, kemudian ia juga mendapat beasiswa dari Rijksfonds untuk belajar di Technische Hogeschool te Bandung (THB) yang belakangan berubah nama menjadi Institut Teknologi Bandung. Di sini ia sempat hampir kehilangan beasiswa akibat dari prestasi yang menurun. Namun berkat bantuan sanak saudara yang ada di sana, beliau berhasil menjadi insinyur teknik sipil pada tahun 1939. Setelah lulus dari THB atau ITB, ia bekerja di bidang pengelolaan air di Laboratorium Waterlookundik atau Laboratorium Hidrolik di kampus ITB. Selanjutnya bekerja di Provinsi Waterstaat atau pengelolaan sumber daya air provinsi, lalu ke Dinas Pekerjaan Umum. Selama pendudukan Jepang, ia menjadi Kepala Provinsi Waterstaat Jawa Barat untuk selanjutnya pindah ke Sukabumi, lalu kemudian ke Jakarta di Dinas Pekerjaan Umum. Kali pertama beliau menjabat Menteri Pekerjaan Umum, merangkap Menteri Kesehatan pada saat agresi militer Belanda 19 Desember tahun 1948. Menanti menggantikan posisi dua menteri sekaligus. Yang pertama Herling Laos sebagai Menteri Pekerjaan Umum, kemudian menggantikan Dr. J. Leimena di posisi Menteri Kesehatan.
Insinyur Mananti Stompul bersama dengan Syafruddin Prawira Negara dan beberapa tokoh nasional lainnya membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia yang berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kemudian tahun 1949, jabatan kedua menteri yang sempat diemban dikembalikan ke pejabat sebelumnya, yakni Herling Lao dan Dr. Jelemena, usai ditandatanganinya perjanjian Rum-Van-Rooyen. Setelah pemulihan pemerintahan tahun 1950, Mananti Stompul kembali dipercaya untuk dua jabatan menteri sekaligus. Yang pertama menjadi Menteri Pekerjaan Umum, yang kedua juga sebagai Menteri Perhubungan. Kedua menteri ini diemban pada saat Kabinet Halim dengan periode kerja 21 Januari tahun 1950 hingga 6 September tahun 1950. Beberapa sumber menyebut Mananti Stompul adalah orang Batak pertama yang lulus dari PAB atau ITB, dan juga orang Batak pertama yang menduduki jabatan menteri. Dikabarkan juga bahwa Insinyur Mananti Stompul adalah orang dekat dari Dr. Johannes Lemena, salah satu orang kepercayaan Bung Karno, yang dibuktikan J. Lemena menduduki jabatan Menteri Kesehatan sepanjang pemerintahan Bung Karno. J. Lemena adalah salah satu politisi Partai Kristen Indonesia. Setelah tak lagi menjabat sebagai menteri, Insinyur Mananti Stompul kembali ke kampung halamannya di Janjiangkola. Di sini ia menerjemahkan ide-ide dan keahliannya sebagai seorang arsitek, seorang alumnus Institut Teknologi Bandung. Untuk yang pernah berkunjung ke Janjiangkola atau orang Janjiangkola pasti mengetahui bahwa beberapa karya beliau adalah pembukaan saluran kanal atau anak sungai Air Pasadahon, Air Paduahon, Air Patuluhon, yang konon katanya dibuat untuk menanggulangi luapan sungai Batang Toru yang acap kali menerjang persawahan di negeri Janjiangkola, dan kemudian pembukaan jalan baru yang melintasi persawahan yang menghubungkan negeri Janjiangkola dan negeri Siunggas, yang saat ini menjadi jalan utama berstatus jalan kabupaten dengan nama Jalan Insinyur Mananti Stompul. Mananti Stompul meninggal pada tanggal 27 Februari tahun 1974 di Janjiangkola. Beliau dikebumikan berdekatan dengan kediamannya. Namun beberapa bulan usai dikebumikan, secara protokoler aparatur negara memindahkan makam beliau ke Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan. Menurut kesaksian salah seorang petugas penggali kuburan yang turut serta ke Janjiangkola dalam pemindahan makam tersebut, usai dibawa dari Janjiangkola, terlebih dahulu disemayamkan di Kompleks Universitas Sumatera Utara. Dan pada tanggal 10 November tahun 1975, bertepatan dengan Hari Pahlawan, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan, Kota Medan. Demikian profil singkat dari almarhum Insinyur Mananti Stompul, maestro dari Janjiangkola, yang dapat kami himpun. Terima kasih kepada ahli waris yang ada di Desa Parsora Janjiangkola. Terima kasih kepada Wikipedia berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, berbahasa Belanda, website Kompas, Liputan 6, dan semua yang telah menyediakan informasi tentang video ini. Apabila ada dalam video ini
yang dirasa tidak pas atau tidak benar, silahkan dikoreksi. Dan kalau ada informasi tambahan, dengan senang hati silahkan diberikan masukan. Demikian profil singkat Insinyur Mananti Stompul, maestro dari Janji Angkola.